Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, YouTuber semua. Seperti biasa, jumpa lagi bersama saya Adam Jeep hanya di Adam Jeep Channel. Seperti biasa, kita di program Speak Up. Nah, YouTuber semua, di konten kali ini saya akan membahas tentang masih seputar keadaan dan situasi di negara Malaysia ya. Jadi kalau kita lihat perkembangannya makin ke sini, kayaknya negara Malaysia ini makin terpuruk di berbagai lini, makin jatuh dan makin ambruk. Nah, beda dengan kita Indonesia, alhamdulillah kita bersyukur sebagai masyarakat Indonesia, sebagai muda-mudi Indonesia, generasi muda Indonesia, generasi milenial Indonesia. Indonesia 10 langkah lebih maju dari hal apapun dibanding negara-negara tetangga. Kita harus bersyukur. Nah, kita lihat sekarang negara Malaysia yang menjadi sorotan dunia ya. Sebelumnya saya disclaimer dulu, segala hal informasi melalui sumber yang saya dapatkan di media sosial. Nah, YouTuber semua, kemarin kita dihebohkan ya dengan seragam Olimpik. Wah, jadi kalau kita dengan seragam Olimpik Malaysia, wow, kalau kita lihat ya, kita lihat dulu deh cuplikannya. Kita motivation daripada atlet, jangan banyak sangat belang. Kan dulu kan belang banyak sangat. Itu antara salah satu kita dapat komen, dan kita mendapat komen juga daripada few Olympian dan juga atlet yang sebelum komen kita kumpulkan. 2-3 hari ini kerana desain pakaian Olimpik pasukan Malaysia menjadi kritikan hangat online. Sebenarnya desain ni, dia setiap orang mempunyai pandangan yang berbeza. Tetapi bila dikritik, Menteri Belia dan Sukan kita, YB Henayo, pertama respon dia kata, ini bukan tanggungjawab KBS. Pengsan semua netizen kita. Kalau pasukan Olimpik, sukan negara, ini adalah informasi sesuai fakta data yang kita dapatkan melalui media digital atau media sosial lainnya atau platform-platform media sosial. Bukannya salah apa, cuma kritikan tentang desainnya. Jawablah. Dan kita ada seorang pereka desain yang terkemuka Malaysia memberi kritikan, bukan hanya orang netizen biasa. Pereka fashion Malaysia yang terkenal, yang telah membantu pasukan Malaysia semua. Mereka pakaian kita dulu. Jadi kalau kita lihat ya, menurut informasi yang kita dapatkan dari media sosial ataupun platform-platform yang emang udah berkeluyuran di jaring internet ini, bahwa emang Malaysia ini sekarang sama rakyatnya sendiri, sama warganya sendiri juga lagi bukan dicemoohkan ya, jadi semacam kecewa masyarakat tentang desain baju ya, dalam artian seragam buat Olimpik tersebut. Kalau menurut saya emang semacam kayak kebingungan nih negara Malaysia ini. Kenapa kebingungan? Kita flashback ke belakang-belakang gitu kan, kayak tadi ada cuplikan di era tahun 70 ya, yang mana benar-benar konsepnya seperti macan. Nah, kenapa saya bilang di sini galau? Kalau menurut saya bingung. Padahal saya yakin di Malaysia ini banyak sekali seorang desain fashion yang udah kawakan, dalam artiannya bisa mendesain baju yang mana ini kan istilahnya pesta olahraga. Wow, Olimpik ini kan seluruh dunia, dalam artian kan berbagai macam negara ada di situ. Masa iya sih gitu kan desain bajunya seperti ini? Jadi kayak orang bingungnya seperti ini guys, YouTuber semua. Banyak atlet atau masyarakat yang komplain katanya terlalu belang. Kalau kita lihat mungkin pingin seperti macan atau macan tutul ya kan. Nah, karena kebingungan antara belang atau ngambil tema emas, gold. Wah, bingung nih. Nah, bingung ini belum dapat desain yang bagus
semacam keburu-buru kalau menurut saya, semacam panik, langsung membuat seragam yang konsepnya yang tadi kita lihat di video ini, yang akhirnya justru masyarakatnya sendiri di Malaysia ini kayak mencemoohkan, protes lah pada pemerintah mungkin ya, kepada negara, protes bahwa ini katanya nggak layak untuk baju Olimpik, nggak bagus gitu kan. Sementara pemerintah sempat dikritik dulu ke belakang, jangan terlalu banyak belangnya. Kalau di Indonesia kan mohon maaf nih, kalau seragam belang emang nggak ada, tapi kalau hidung belang mungkin kita ada. Seperti itu. Ya, kalau hidung belang sih seluruh dunia pasti ada ya, gitu. Nah, YouTuberbalik semua menyikapi seragam ini, kita melihat bahwa perkembangan Malaysia dari hal apapun, dari mulai bahasa dia kayak kebingungan, karena bahasa Melayu Malaysia dengan bahasa Indonesia ini sekian persennya ada persamaan, sekian lebih besarnya itu beda. Saya pun bingung menangkapnya. Di Indonesia ada Melayu, kita lihat di daerah Sumatera, kita ada Palembang, ada Jambi yang mungkin rata-rata memakai dan sekitarnya memakai bahasa Melayu, tapi Melayunya beda dengan Melayu Malaysia. Gitu. Kalau Melayu Malaysia ini saya bingung. Untuk belajarnya saya mencoba pengen belajar juga kayak susah. Makanya itu mungkin alasan kenapa yang di kemarin konten sebelumnya film Malaysia dengan judul Serip ini drop di Indonesia, terutama dalam penyampaian dialognya itu kita bingung. Bahasa Melayu Malaysia itu susah dan artian jelimet gitu. Karena terkadang ada Melayu, terkadang ada bahasa Indonesia, terkadang ada bahasa Inggris. Jadi nggak ada pakem, nggak ada baku, bahasa bakunya yang mana gitu tuh nggak ada. Nah, dari mulai bahasa, budaya, terutama seragam baru-baru ini. Jadi Malaysia ini kalau di sini saya mengamati ya, tidak ada niat untuk menjatuhkan atau mengkerdilkan atau mengecilkan ataupun meremehkan, enggak. Kita berbicara riset fakta data, gitu kan. Perkembangannya kayak makin merosot. Sementara kan persaingan secara global seluruh dunia ini orang saat ini ibarat kata udah saling unjuk gigi, saling tampil. Nih negara gue begini, nih negara gue udah bisa bikin ini, nih negara gue bisa bikin ini, nih negara gue begini. Nah, di situ. Di sisi lain negara-negara yang lagi berkembang itu makin memperlihatkan karya-karyanya, terobosan-terobosannya, teknologi-teknologinya. Tapi di sisi lain saya miris sebagai masyarakat atau negara tetangga, yaitu saya adalah Indonesia, saya adalah masyarakat Indonesia, warga Indonesia bertetangga dengan Malaysia itu jadi miris, kasihan gitu kan. Makanya alhamdulillah kita bangga menjadi rakyat Indonesia karena negara Indonesia terus baik ke depannya, terus berkembang. 10 langkah lebih maju daripada negara-negara di sekitar negara Indonesia atau negara tetangga ya, di antara negara-negara tetangga. Bahkan mungkin ada juga yang kita lihat di Myanmar, Thailand, bahasa Indonesia sekarang udah mulai mendunia. Nah, kita bersyukur di sisi lain Malaysia makin terpuruk, makin jatuh ke bawah di berbagai lini kalau saya perhatikan, dari mulai hanya sepele seragam buat nanti seragam atau kostum buat nanti Olimpik, bahasa, budaya, sampai lagu. Nah, sebuah bangsa atau negeri apabila masyarakatnya sudah tidak mencintai adat budaya atau ciri khasnya negara tersebut, itu udah ngeri gitu. Berarti di situ negara sudah tidak ada pakem. Atau sebuah wilayah tersebut, negara tersebut, republik tersebut itu udah tidak punya pakem baku. Nih kesenian ini baku dari Malaysia. Nih gaya ini, adat ini baku dari Malaysia.
istilahnya yang dasarnya emang udah ada yang dibakukan bahwa ini adalah hak paten karya asal usul Malaysia itu tersendiri. Seperti itu YouTubeolik semua. Nah, kembali lagi kita ke seragam Olimpik. Seragam Olimpik ini emang kalau saya lihat ya, kita tadi di cuplikannya, kayak dari secara look aja kita nggak enak memandangnya, kayak ada keganjalan dari desainnya itu kayak kaku. Istilahnya kayak ada keanehan, mana yang harus dirubah gitu kan, apa belangnya atau apa gitu kan. Kalau hidung belang itu kan kita sendiri yang merubahnya. Seperti itu YouTubeolik semua gitu kan. Karena saya yakin semua negara di saat mau ada pentas atau pesta olahraga, mau itu Olimpik, mau itu apa kek, mereka selalu mendesain sesuatu yang pingin terlihat estetik. Wah, karena dari estetik itulah akan mencerminkan sebuah aura, keindahan, perfect, wah gagah. Nah, seperti itu. Nah, kayak tadi kita lihat videonya. Semalam viral pasal baju Olimpik official untuk tim Malaysia. Ramai gila tak berpuas hati, ramai gila kutuk baju ni. Tengoklah desain baju ni, sejujurnya agak mengecewakan. Bendera tak faham kenapa kena warna tu. Nak buat warna gold tapi jadi macam tu, letak je lah warna Malaysia. Desain pun sangat-sangat Masyarakat hambar, Malaysia memang sendiri aja udah tak cantik. protes ya. Apa yang lebih mengecewakan, Gimana cara kalau diorang present orang baju luar ni seperti saya pakai patung gitu je kan. Mat. Patung tu Dengerin dah nih, lah nak ini jatuh, nampak yang tengah tu. Macam buat nak jatuh je, negara menunjukkan tetangga Malaysia ni Malaysia sendiri. harus Kita nak masuk Olimpik ni, cepat biarlah bangkit ada ya, semangat sikit. karena ini Takkan bahaya. patung pun rupa macam tu. Malu bila compare dengan negara-negara lain yang mana baju mereka sangat-sangat lawa, sangat-sangat eksklusif. Kau tengok ni negara jiran kita, Thailand. Bukan main lawa lagi baju dia, siap model lagi. Kita dah lah baju tak lawa, lepas tu pakai patung pula tu. Kalau nak pakai patung pun, pakailah patung yang semangat sikit. Nampak ni, India pun pakai patung juga. Tapi patung diorang tu nampak tegap. Nampak okey lah. Patung kita ni macam nak tumbang je. Bila dah viral YouTubeolik semalam, semua, ramai gila tau ya itu orang buat tadi yang desain baru dikhawatirkan. untuk Kalau Malaysia menurut ni. saya ya, Dalam buat masa sejam je orang masukan, boleh siapkan desain kalau baru boleh untuk ngasih baju saran Olimpik buat Malaysia. Diraja Jadi kepada Malaysia mereka gitu yang kan. buat baju Olimpik official Malaysia tahun ni, Malaysia ini korang harus patut punya ada rasa icon malu sikit. gitu Dan kan, untuk mereka pihak atasan yang yang mana approve baju tu, orang korang itu pun patut ada rasa malu. lebih Dan tim mengingat. marketing Mungkin yang kalau di produk present itu baju tu dalam patung branding macam tu, korang yang pun patut rasa booming, malu. Alright? icon, branding. Karena saya yakin sekarang brand itu menentukan kerangka berpikir orang untuk menunjuk sesuatu. Gitu kan. Terkadang kualitas saja dikesampingkan hanya gara-gara terbrainwash, tercuci otaknya oleh kata brand. Nah, dikala masyarakat dunia mendengar kata Malaysia, harusnya branding Malaysia ini atau sebuah nama negara ini otomatis pas masyarakat dunia itu bilang Malaysia, itu udah langsung auto review di kepalanya tuh, oh di Malaysia ada ini, oh Malaysia itu ciri khasnya ini, oh Malaysia itu begini. Nah gitu kan. Kayak saya bingung nih, dikala berbicara bahasa Malaysia, betul Malaysia ini Melayu. Di negara saya, negara Indonesia pun ada Melayu. Yaitu di daerah Sumatera, ada Palembang, ada Jambi, ada juga Padang, Aceh, hingga Aceh lah ya gitu. Dari mulai Lampung hingga Aceh. Di sepanjang pulau Sumatera itu hampir rata-rata Melayu. Tapi kita paham gitu bahasa Melayu Indonesia. Nah kalau pas udah masuk Melayunya Malaysia, kita bingung. Karena ada beberapa kata-kata atau kosakata itu yang tidak ada di Indonesia. Gitu. Nah, seperti itu. Yang membuat terkadang kenapa boleh kita lihat fakta data orang-orang luar Malaysia yang masuk ke negara Malaysia. Mereka lebih mempertahankan paling tidak komunikasi pakai bahasa Inggris. Ya kan? Terkadang pakai bahasa negaranya sendiri. Karena kenapa? Mereka
tidak tertarik dengan bahasa Melayu Malaysia karena dibilang sulit, jatuhnya aneh kalau menurut saya, aneh gitu kan. Terkadang ada combine dengan bahasa Inggris, di mix, dicampur. Terkadang ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Melayunya. Nah, jadi bahasa bakunya Malaysia ini yang mana? Kita bingung seperti itu. Nah, kembali lagi kayak baju. Baju aja di sini saya melihat sebuah kerangka berpikir populasi di sebuah negara ya, Malaysia gitu, kerangka berpikirnya. Pemerintahannya mohon maaf gitu kan, kayak ngedesain baju. Itu mungkin walaupun ini di bawah kementeriannya mungkin ya, Kementerian Pariwisata atau Olahraga lah istilahnya di sana, mendesain baju untuk Olimpik. Ya jangankan saya gitu, warga Indonesia, warga negaranya sendiri aja komplain. Gitu kan, marah, kecewa dengan desain seperti itu. Nah, berarti dilihat dari berbagai aspek yang saya perhatikan di Malaysia ini, segala sesuatu itu semacam sistemnya on the spot, dadakan, tidak terkonsep, tidak terstruktur, ataupun terschedule. Karena biasanya sesuatu yang melalui processing dengan konsep yang matang, pasti akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Apalagi ini sebuah desain. Desain itu rata-rata endingnya lebih ke estetik. Orang mengharapkan itu keindahan, kesempurnaan, mungkin seperti itu. Nah, ini masalah baju ya. Masih ada lagi berbagai macam hal-hal lain yang emang saat ini kalau menurut saya emang semacam terjun bebas. Harusnya kan Malaysia ini dalam hal apapun itu makin naik, makin menjadi pusat perhatian dunia, makin menjadi negara percontohan seperti itu. Nah, kayak Indonesia. Di sini saya mengcompare bukan untuk menjatuhkan atau mencemoohkan negara Malaysia, bukan. Ini hanya bahan kita sharing bahwa ini adalah peradaban. Ini adalah sebuah populasi dunia yang makin pesat. Ini adalah di era milenial seperti ini. Indonesia, saya bersyukur walaupun kita di negara Asia, tapi dari mulai sisi seni, banyak penyanyi, sang maestro Indonesia, aktor-aktor Indonesia yang udah dilirik di kancah level internasional. Oke, YouTuber semua guys, dimanapun berada, jangan lupa support dan dukungannya channel Adam Jeep. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya, karena semua itu adalah geretongan alias gratis. Saya doain semoga YouTube holik semua guys, dimanapun berada, selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, keselamatan, dan keberkahan, terutama disukseskan apa yang menjadi ekspektasi kita. Amin. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.